Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia. Di sini saya akan memandu Bapak Ibu untuk membuat buku kas sederhana di Microsoft Excel. Ya. Mari kita buka Bapak Ibu Microsoft Excel-nya, tinggal klik gambar Excel ya di komputer Bapak Ibu masing-masing. Ya. Lalu akan keluar tabel-tabel dari Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Biasanya Bapak Ibu membuat buku kas itu ada yang manual ya, beli di toko ada harganya mungkin kisaran 10.000. Nah, tapi tidak secanggih kalau kita misalkan buat di Microsoft Excel. Ada juga mungkin aplikasi-aplikasi terkait dengan pos atau point of sale atau penjualan yang ada di HP, yaitu juga ada yang tinggal tinggal install saja ya. Tetapi di sini nanti saya akan mengajari Bapak Ibu jika di rumah punya laptop gitu atau punya komputer, komputer bisa difungsikan untuk menulis buku kas ya. Buku kas ini Bapak Ibu itu menurut saya wajib bagi orang yang mempunyai usaha atau bisnis. Jadi hukumnya wajib memiliki yang namanya buku kas ya, buku kas. Buku kas yang sangat sederhana dan itu bisa digunakan untuk memandu ya, hitungan laba rugi juga ya, laba rugi. Nah, mari kita mulai. Yang di sini yang pertama adalah kita membuat tabelnya. Ya, nomor, terus tanggal, ya, terus akun, lalu keterangan, lalu debit, lalu kredit, dan saldo. Nah, setelah itu mari kita kita buat kolom-kolom. Caranya di blok seperti ini ya. Terus diklik kanan ya, lalu format cell. Kita tunggu sebentar ya. Format cell, lalu border ini ya, border kita klik tanda ini ya, lalu oke. Nah, setelah itu ini bisa kita agak ciutkan begini ya, agak sempitkan, terus ini bisa kita agak perlebar, akunnya perlebar, keterangan juga bisa kita agak perlebar ya, debit ya, kredit ya, saldo. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk debit kredit saldo ini kan isinya angka-angka atau uang. Nah, maka kita blok biar nanti angkanya mudah atau rapi begitu. Terus kita klik tanda koma di atas ini ya. Terus kita klik yang ini untuk mengurangi dua angka di belakang koma. Nah, dua kali klik-klik. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita coba transaksi. Kita ilustrasikan bahwa ini adalah pedagang bakso Bapak Ibu ya. Pedagang bakso, misalkan nomor 1 ini adalah transaksinya nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ya. Kita klik-klik. Kita tarik gitu ya, bisa kita tarik ke bawah. Terus ya, tanggal kita anggap mulai tanggal 1 Februari ya, misalkan 01 Februari 2021 ya, misalkan 02 Februari 2021. Nah, ini kita anggap urut ya. Kita anggap urut satu transaksi satu hari misalkan ya. Dalam prakteknya mungkin ini bisa tidak seperti itu ya. Bisa dalam satu hari beberapa transaksi juga bisa. Nah, kita mulai misalkan pada saat tanggal 1 Februari ini disetor modal. Setoran modal. Ya, setoran modal awal. Ya, setoran modal awal senilai berapa? Senilai misalkan 10 juta. Jadi pedagang bakso ini memasukkan dana sebesar 10 juta. Nah, setelah itu kita cek akunnya, kita masukkan apa ya akun ini. Akun itu adalah kategorisasi Bapak Ibu. Kategorisasi transaksi ya. Jadi transaksi-transaksi itu dikategorisasikan di dalam akun. Nah, gunanya apa akun ini? Gunanya akun ini nanti untuk mengelompokkan ya. Untuk menghitung laba rugi juga bisa ya. Untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, akunnya apa ini? Akunnya misalkan kita tulis modal. Nah, akun modal, setoran modal awal 10 juta. Nah, setelah itu, misalkan tanggal 2 Februari itu kan kita pesan gerobak misalkan ini. Pedagang baksonya pesan gerobak, lah gerobaknya itu jadi. Nah, misalkan ini bayar gerobak. Nah, bayar gerobaknya misalkan harganya 5 juta. Nah, begini, harganya bayar gerobak 5 juta.
Jadi dia harus bayar. Nah, saldonya berapa? Nah, ini belum kita rumuskan ya. Coba kita rumuskan. Jadi ini kalau yang paling atas rumusnya adalah sama dengan ya debit, langsung saja dikurangi kredit, enter. Nah, untuk yang saldo di bawahnya ini Bapak Ibu, di bawahnya baris 1 ini ke bawah itu juga bisa dirumus. Caranya adalah sama dengan 10 ya, shift tanda plus ditambah, yaitu ditambah debit terus min kredit yang 5 juta ini, enter. Nah, hasilnya kan 5 juta. Lalu ini kita tarik ke bawah. Nah, ini otomatis semuanya akan rumus Bapak Ibu ya. Semuanya otomatis akan rumus. Nah, saldonya 5 juta. Nah, bayar gerobak ini kita namakan apa akunnya? Kita namakan misalkan peralatan. Nah, terus tanggal 3 Februari misalkan bayar kompor dan dandang misalkan ya. Kompor dan dandang senilai berapa? Senilai misalkan 500.000. Nah, misalkan maka namanya apa nih? Peralatan juga sama ya. Terus misalkan tanggal 4 Februari bayar misalkan apa ya? Mangkok misalkan mangkok, terus gelas ya, piring dan lain-lain ya, Nah, itu misalkan nilainya 1 juta. Nah, 1 juta. Lalu misalkan namanya apa ini? Akunnya harus diisi peralatan. Misalkan tanggal 5 Februari ini bayar lagi. Bayar misalkan kekurangan las, misalkan ngelas gerobaknya dilas misalkan ya, bayar kekurangan las. Nah, kekurangan las misalkan berapa ini? Misalkan ini kita 500.000. Nah, karena bagian dari peralatan. Nah, ini kita tulis peralatan, masuk ke peralatan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini kekurangan las gerobak. Nah, terus tanggal 6 Februari misalkan kita mulai belanja bahan. Ya, misalkan belanja apa ya? Misalkan belanja daging 5 kg senilai 500.000. Nah, kredit sama. Terus belanja tepung ya senilai misalkan 100.000. Terus belanja bumbu-bumbu misalkan ya, bumbu-bumbu senilai berapa? 200.000. Nah, terus belanja telur misalkan, belanja telur ya senilai misalkan 100.000. Nah, dari sini belanja-belanja ini kita harus masukkan juga akunnya apa. Nah, maka misalkan ini akunnya adalah belanja. Nah, akun apa? Belanja. Sama ya, kita tarik belanja. Nah, pada tanggal 10 Februari itu sudah grand opening ya. Misalkan terjadi penjualan. Nah, penjualannya berapa? Penjualannya misalkan 1 juta. Nah, 1 juta. Terus ini apa akunnya? Penjualan. Nah, terus tanggal penjualan bakso. Nah, misalkan tanggal 11 Februari juga terjadi penjualan lagi. Ya, penjualan bakso senilai berapa? Misalkan senilai 750.000. Nah, lalu tanggal pada saat ini ternyata ada karyawannya ya. Berarti ada biaya gaji karyawan. Karyawannya harian begitu, misalkan 2 orang 140.000. Nah, misalkan ini apa namanya? Ini adalah akunnya biaya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Akunnya adalah biaya. Lalu ada misalkan biaya bayar biaya listrik. Nah, misalkan 100.000 ini sewa listrik. Maaf, 100.000. Misalkan lagi ada biaya PDAM. Misalkan ini misalkan 100.000.
Lalu misalkan ada biaya PDAM, listrik, misalkan pulsa, misalkan ya, untuk telepon 50.000. Nah, ini akun-akun ini namanya adalah, maaf, transaksi-transaksi ini adalah namanya biaya semuanya. Nah, biaya. Lalu pada tanggal 16 misalkan kita ternyata hutang butuh uang itu misalkan ya. Misalkan butuh uang banyak karena mau tambah gerobak misalkan. Ya, terus uangnya dilihat ini saldonya 3.400.000 kurang mencukupi. Nah, dia hutang, maka ditulis akun hutang gitu ya. Misalkan hutang kepada Pak Agus senilai 5 juta, berarti debit ya, 5 juta. Masuk. Nah, saldonya 8.460.000. Nah, terus ini contoh ini misalkan ya, contoh ini saja sementara. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dari transaksi ini ya, dari transaksi ini itu tidak boleh kita menganggap bahwa angka uang 8.460.000 ini adalah sebagai laba, tidak boleh ya. Kita sekali lagi tidak boleh menganggap bahwa angka 8.460.000 ini sebagai apa? Sebagai laba. Nah, lalu bagaimana ya? Lalu angka 8.460.000 ini adalah kondisi uang kas kita. Ya, sekali lagi apa? Kondisi uang kas kita. Nah, untuk menghitung laba rugi itu caranya adalah ini kita blok ya. Nomor, tanggal, akun dan seterusnya ini kita blok, lalu kita klik data, Bapak Ibu ya. Kita klik data ini. Nah, lalu setelah itu kita klik filter. Nah, kita klik filter. Nah, setelah kita klik filter, maka kita kelompokkan mana-mana yang betul-betul menjadi pendapatan dan mana-mana yang betul-betul menjadi biaya. Nah, lalu kita klik yang di sini adalah yang pertama adalah penjualan, Bapak Ibu. Kita klik akunnya. Karena tadi kan akun ini untuk kategorisasi ya, untuk pengelompokan. Nah, kita klik akun. Nah, akunnya apa? Ya, kita klik ya penjualan dulu. Ya, penjualan kita klik. Nah, ini ada 2 kali penjualan ya, tanggal 10 dan 11, nilainya berapa? Nah, kita begini kan, 1.750.000. Nah, ini di zoom ini ya. Kalau 1 bulan ya nanti tinggal di blok gitu, di bawah sini akan muncul. Nah, misalkan kita tulis di sampingnya sini, penjualan berapa? Penjualan 1.750.000. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk biar kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Nah, 1.750.000. Terus selanjutnya apa? Setelah penjualan kita harus menghitung belanjanya kan begitu. Belanjanya tadi berapa? Maka kita select yang belanja saja. Nah, belanjanya totalnya ini kreditnya ya. Totalnya adalah 900.000. Nah, kita tulis di sini belanja berapa? 900.000. Nah, setelah itu, setelah belanja, kita klik lagi apa? Yaitu biaya. Nah, komponennya itu ya, biaya. Biayanya tadi mana? Nah, ini kita klik biaya, oke. Nah, biayanya adalah ini. Biayanya adalah 390.000. Nah, biaya ya, 390.000. Nah, setelah ini lalu kita hitung ya, kita hitung sama dengan ya penjualan dikurangi belanja dikurangi biaya. Nah, hasilnya adalah 460.000. Ini adalah laba, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, ini adalah laba. Jadi laba usaha kita jualan bakso itu adalah berapa? 460.000. Ini saya kembalikan ya. Saya kembalikan seperti aslinya. Nah, oke, begitu. Nah, laba kita, nah ini ya, laba kita itu adalah, ini saya cut dulu. Ya, laba kita itu adalah 460.000. Artinya apa? Artinya kita hanya boleh mengambil uang dari usaha bakso ini hanya 460.000. Tidak boleh lebih. Nah, ya, tidak boleh lebih. Terus komponen-komponen penghitungan laba ruginya kok tidak memasukkan peralatan dan modal dan hutang, Pak. Ya, memang seperti itu ya. Modal ini tidak boleh dimasukkan dalam penghitungan laba rugi ya. Peralatan ini kan aset kita ya. Modal ini juga aset, peralatan juga aset. Hutang ini juga bukan komponen untuk menghitung laba rugi. Nah,
Jadi sekali lagi angka 8.460 ini tidak boleh dianggap sebagai laba. Ya, labanya berapa ya? 460. Dari mana, Pak? Dari penjualan ya, dikurangi belanja, dikurangi biaya ya, itu sama dengan laba. Maka Bapak Ibu harus memperhatikan tentang akun ini ya, sama transaksi-transaksi ini. Mana yang dimasukkan ke belanja, mana yang dimasukkan penjualan, mana yang dimasukkan biaya, mana yang dimasukkan ke hutang. Jadi tidak seluruh komponen yang ada di buku kas ini untuk menghitung laba rugi. Untuk menghitung laba rugi cuma penjualan, belanja kita dan biaya dalam kasus ini. Jadi seandainya kita mau mengambil laba, maka kita tulis di sini misalkan akunnya kita kelompokkan menjadi laba begitu. Terus keterangannya apa? Keterangannya adalah ambil laba. Nah, ambil laba sebesar berapa? 460.000. Nah, 460.000 inilah Bapak Ibu, ini yang boleh diambil ya. Jadi setiap akhir bulan dihitung begitu ya, pengeluarannya berapa, yang biaya penjualannya berapa, belanjanya berapa, lalu diambil labanya. Lah uang sisa ini gimana? Uang sisa ini biarkan saja, itu adalah uangnya untuk putaran dari dari usaha Bapak Ibu. Nah, itu uang putaran untuk usaha Bapak Ibu. Kita hanya boleh mengambil uang 460.000 ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kurang uangnya, pengen lebih dari ini, boleh ngambil 1 juta. Tetapi di atas 460.000 namanya hutang. Jadi Bapak Ibu hutang kepada usahanya, kepada baksonya. Ya suatu saat nanti harus dibayar hutang itu. Nah kebanyakan orang-orang itu mengambil sisa saldo ini. Ya, sisa saldo ini dianggap keuntungan. Ketika ini dianggap keuntungan, misalkan ini diambil 8 juta, lebih ini diambil, maka kan kita tidak bisa kulaan, kita tidak bisa belanja dan macam-macam ya. Maka dari itu buku kas sederhana ini ya, insya Allah ini sudah bisa membantu ya Bapak Ibu untuk bertransaksi sehari-hari ya, mencatat transaksinya secara sederhana melalui buku kas, sekaligus melihat laba ruginya. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.